semuanya. Hai. Jadi aku dan Amanda Dinira kali ini kami akan membahas Tentang seputar pernikahan yang dilaksanakan di KUA. pengen tahu Tonton podcast kami sampai selesai ya. Bye. Coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari Institut Syahadul Adnan Alim Asamidah ingin menanyakan beberapa hal mengenai sistem di KUA, pernikahannya, bagaimana pendaftaran orang nikah di KUA. Perkenalkan Pak, saya Gus Ganda ingin menanyakan kenapa semua pernikahan Islam wajib dicatatkan di KUA. Ya, ini kita memang menjalankan amanat undang-undang ya. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1917 tentang perkawinan, bahwa di dalam pasal 2 ayat 2 itu menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam penjelasannya bahwa seluruh warga negara Republik Indonesia yang melaksanakan pernikahan harus dicatat, ya, harus dicatat dan memenuhi ketentuan aturan yang berlaku, baik itu yang beragama Islam ataupun yang non-Muslim. Hanya saja kalau yang non-Muslim mereka dicatat di kantor catatan sipil, sementara yang umat Islam maka dia dicatat di kantor urusan agama kecamatan. Dan bahkan juga dalam Undang-Undang Admitduk pasal 34 ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah kan kalau kita dengar-dengar di luar itu Pak, ada yang bilang ngurus pernikahan di KUA itu ribet ya kan Pak. Menurut Bapak sendiri pernyataan itu benar nggak Pak? Dan coba kami pengen tahu Pak, syarat dan tahapan apa saja yang diwajibkan dipenuhi. Ya, baik. Kalau kita mendengar ada masyarakat yang berkata bahwa mengurus pernikahan di KUA itu agak ribet, agak susah. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena itu sudah merupakan kewajiban sebagai warga negara. Hanya terkadang banyak yang calon pengantin, baik calon suami maupun calon istri, mereka tidak mendaftarkan diri di kantor urusan agama itu dengan sendirinya, tetapi terkadang dengan orang lain, ya, dengan ada yang kadang-kadang dikatakan orang sebagai calo-calo. Sebenarnya tak ada calo-calo, ya, tapi kalau dia umpamanya datang ke kantor urusan agama, dia bisa mendapatkan penjelasan dari petugas yang ada di kantor urusan agama, mungkin tidak akan ribet. Dan kemudian ada beberapa catatan khusus memang dari dokumen-dokumen yang harus dilampirkan ketika seseorang mau melaksanakan pernikahan dan mencatatkannya di kantor urusan agama. Yang pertama itu adalah surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan di mana tinggalnya calon pengantin. Yang kedua, fotokopi KTP baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan, calon suami istri ataupun wali dari si calon istri. Kemudian fotokopi kartu keluarga pada calon suami atau calon istri. Berikutnya lagi fotokopi akte kelahiran, ya, itu untuk menyesuaikan nama yang tertera di dalam KTP, nama yang tertera dalam KK, dan nama yang tertera sesuai di akte kelahiran, sehingga benar nanti tercatat di buku nikah yang akan diberikan kepada kedua mempelai setelah mereka dinyatakan sah dalam melaksanakan pernikahan itu.
Kemudian ada lagi namanya surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan, ya, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Kemudian ada lagi namanya persetujuan calon pengantin. Jadi kalau mereka itu sudah berusia di atas 21 tahun, maka mereka akan menandatangani surat persetujuan calon pengantin. Kemudian kalau mereka itu berada di usia di bawah 21 tahun hingga sampai 19 tahun, mereka harus mendapatkan juga izin tertulis dari orang tua atau wali, ya, sebagai bukti keizinan dari orang tua atau walinya tersebut. Dan kemudian berikutnya lagi ada surat dispensasi kawin dari pengadilan. Nah, ini kalau mereka berusia di bawah 19 tahun. Maka kalau mereka berusia di bawah 19 tahun, maka harus ada surat dispensasi dari pengadilan agama. Kalau tidak ada surat dispensasi pengadilan agama, maka pencatatan nikahnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, kemudian berikutnya bagi TNI, ya, ataupun Polri, mereka harus melampirkan surat izin komandan, namanya disingkat SIK, ya. Surat izin komandan itu sebagai kewajiban mutlak dalam administrasi. Kalau mereka tidak memiliki surat izin atasan atau surat izin komandan, maka mereka tidak akan bisa dilaksanakan pencatatan pernikahannya. Nah, kemudian akte cerai bagi duda ataupun janda yang cerai hidup, dan akte kematian bagi duda janda yang cerai mati. Lantas, apabila seorang laki-laki itu sudah memiliki istri dan dia ingin menikah lagi untuk kali yang kedua dengan orang yang berbeda, contohnya kepingin punya istri dua gitu ya. Nah, jadi dia harus mendapatkan penetapan izin poligami dari pengadilan agama. Maka pengadilan agama nanti akan mengundangnya untuk disidangkan dan dipanggillah istri pertamanya. Apakah istri pertamanya itu siap untuk dimadu, menjadi istri, memiliki madu, atau suaminya memiliki dua istri. Kalau dalam sidang itu mungkin si istri bilang tak mau, tak jadi dapat surat izin poligami. Tapi kalau istrinya menyatakan bersedia, siap, maka tentu si suami akan mendapatkan penetapan izin poligami dari pengadilan agama dan dia baru boleh menikah lagi. Apa peran KUA dalam memastikan transparansi biaya nikah? Ya, peran KUA itu memang sangat penting ya, mensosialisasikan masalah biaya nikah. Kenapa? Karena biaya nikah ini memang merupakan bahagian, ya, kalau namanya biaya itu kadang-kadang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Ya, jadi pemerintah juga sudah menentukan bahwa biaya pernikahan di luar kantor itu dengan biaya jumlah Rp600.000, dan Rp600.000 itu disetorkan langsung ke bank, ya, ke bank. Itu bukan diterima KUA lantas kemudian menjadi bahagian yang dipakai oleh KUA itu sendiri, tidak, tapi itu disetorkan ke Kementerian Agama Pusat, itu dia ya. Dan apabila pernikahannya dilaksanakan di
kantor urusan agama atau di balai nikah. Nah, seperti di sini ya, tapi syaratnya pada waktu jam kerja ya, pada hari kerja, maka 0 rupiah tidak dikenakan biaya. Itulah dia. Hanya kalau kadang-kadang masyarakat itu selalu bertanya-tanya, kadang ada biayanya kok terlalu mahal karena dia tidak mengurus sendiri. Jadi kalau dia juga dengan orang lain yang menguruskannya, tentu orang lain juga akan mengambil manfaat kan dari biaya itu sendiri. Kalau umpamanya 600, bisa jadi nanti jadi 1 juta. Ya, kenapa bisa 1 juta? Dia menghantarkannya, dia pakai transport, dia butuh minyak, dia butuh rokok, dia butuh tip. Nah, maka biayanya nanti bisa lagi besar. Mungkin itulah yang dianggap terlalu mahal biaya pernikahan, atau bahkan terlalu ribet dalam persoalan-persoalan pelaksanaan administrasi nikah. Sebenarnya tidak. Jadi baiknya gimana? Lakukanlah pendaftaran itu secara pribadi-pribadi masing-masing. Kalau bisa seperti itu. Itu ya. Jadi di salah satu aplikasi ya, salah satu aplikasi pencatatan pernikahan itu ada namanya SIMKAH, Sistem Informasi Nikah. Di situ juga disebutkan tentang berapa biaya untuk melaksanakan pernikahan baik di kantor maupun di luar kantor. Bahkan di situs-situs Kementerian Agama terkadang di teksline yang ada itu juga disebutkan tentang persoalan pernikahan dengan biaya di luar kantor 100.000 rupiah, biaya di kantor 0 rupiah. Tujuannya supaya masyarakat tahu, dan inilah cara pemerintah dan gua juga untuk mensosialisasikan pemahaman terhadap biaya nikah itu. Baik. Biayanya itu sama semua Pak, seluruh Indonesia sama. Iya, 600.000 rupiah itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi sama dari Sabang sampai Merauke, sepanjang yang di Indonesia lah. Nah, tetap seperti itu ya. Sebelum melaksanakan pernikahan itu harus wajib atau tidak ya Pak, harus melakukan bimbingan pranikah itu di KUA? Bimbingan perkawinan pranikah ya, itu memang menjadi sebuah persyaratan sekarang sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor 2 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Jadi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan itu, maka bisa saja nanti buku nikahnya tidak diberikan, tidak dicetak hingga sampai dia mengikuti bimbingan perkawinan itu sendiri. Nah, dulu bimbingan perkawinan ini merupakan program pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah dulu ya, sehingga sampai setiap yang dibimbing itu mereka diberikan fasilitas, baik itu berupa buku, ada buku panduan pernikahan, kemudian diberikan lagi makan siang, snack, bahkan transportasi dulu ya, diberikan lagi piagam ataupun sertifikat. Tapi sekarang mungkin efisiensi atau pengurangan memberdayakan dana seefisien mungkin, sehingga akhirnya tak lagi dilakukan bimbingan itu secara bersama dengan para gua yang ada di daerah. Hanya bagi setiap gua sekarang melakukan bimbingan catin secara mandiri. Jadi bimbingan pranikahnya itu dilaksanakan secara mandiri, tidak dikenakan biaya memang. Hingga ketika saat mereka daftar, maka itu tadi diharapkan yang mendaftar itu adalah calon pengantinnya. Sehingga ketika mereka mendaftar, mereka lantas diberikan bimbingan perkawinan itu. Ini jadi merupakan persyaratan supaya yang diharapkan adalah bahwa mereka
untuk memahami arti dari sebuah pernikahan itu. Itu dia. Pesan Bapak untuk orang-orang yang masih takut ke KUA ini untuk mengurus semua berkas-berkas pernikahan. Sehingga saya berpesan bagi para calon pengantin, mulailah dengan keberanian, karena Anda akan menghadapi berbagai macam persoalan. Anda sebagai nakhoda yang akan membawa bahtera untuk mengarungi luasnya samudera. Nah, itu dia hasil bincang-bincang kita dengan Bapak KUA-nya. Semoga buat kalian-kalian yang lagi nyiapin pernikahan bisa paham sama alurnya, dan semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat. Bye-bye. Semoga nggak takut lagi dengan kata-kata KUA. Bye-bye.